Makassar, halo selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga tetap semangat ya. Untuk Anda nih yang merampungkan segala tugas-tugasnya untuk hari ini juga tetap semangat ya. Nah Smart Listener, akhir-akhir ini itu banyak ya tawaran investasi dan juga pinjaman online yang tentunya ini banyak yang berakhir bermasalah dan tentunya ini juga memakan banyak korban. Dan apalagi ya menjelang akhir tahun seperti saat ini di mana para karyawan ataupun pekerja itu biasanya menerima bonus di akhir tahun. Dan tentunya nih Smart Listener penting ya untuk kita mengetahui bagaimana sih caranya untuk mengelola keuangan dengan tepat, dan yang satu lagi nih untuk investasi Smart Listener gimana sih caranya untuk memilih investasi yang tepat. Dan untuk hari ini Smart Listener kita akan berbincang di spesial program untuk hari ini. Kita bersama dengan OJK, dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Norma Sita, Kepala Bagian Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Norma Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mirza. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa, sehat tentunya. Iya, semangat ya untuk memberikan informasi untuk hari ini ya, edukasi Pastinya. ya. Oke. Dan Smart Listener untuk hari ini kita membahas mengenai cerdas finansial, masa depan sejahtera. Ya, Ibu Norma, kalau kita berbicara mengenai investasi ya, nah tentu kita juga harus memahami ya untuk investasi yang baik dan benar. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, sebenarnya untuk investasi itu apa sih Ibu Norma? Ya, Ya, smart listeners. ya. Jadi investasi itu adalah satu kegiatan ya, kegiatan menempatkan dananya bagi pemilik modal atau investor kepada kelompok aset atau satu instrumen aset dengan harapan pemilik modal itu atau investor tersebut akan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil pada waktu tertentu sesuai dengan target investasinya. Oke. Sehingga tentu saja investor ini harus memilih dengan tepat produk investasinya untuk tujuan keuangannya. Begitu. Oke, itu ya untuk investasi. Nah, menurut Ibu nih ya, untuk bentuk ataupun jenis investasi yang saat ini dan yang aman digunakan untuk masyarakat itu apa sebenarnya Ibu? Ya, mungkin Mbak Mirsa bagi orang tua kita ya, Iya. namanya investasi itu kadang-kadang dikenal dulu hanya properti, rumah, tanah gitu ya. Untuk ibu-ibu kita itu taunya emas, perhiasan atau logam mulia ya. Tapi di lembaga jasa keuangan itu juga ada, Mbak Mirsa. Ada deposito di perbankan, itu tenornya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kemudian ada di sektor pasar modal. Ada yang namanya reksadana, itu kumpulan unit penyertaan namanya, yang akan dibantu untuk dipilihkan bagi investor itu dikelola oleh namanya manajer investasi. Yang kedua ada yang namanya saham, bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Kemudian ada yang namanya surat utang atau obligasi, baik itu yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan maupun oleh pemerintah Republik Indonesia. Contohnya obligasi retail Indonesia, sukuk retail Indonesia itu ada. Dan itu aman untuk masyarakat menempatkan investasinya di produk-produk di lembaga jasa keuangan tadi. Oke, jadi kalau semuanya dulu-dulu tuh kita mengenal ya, orang tua kita dulu tuh biasanya emas ya, dalam bentuk bangunan investasinya. Betul. Tapi kalau saat ini itu lebih modern gitu ya. Betul. Ada saham, ada reksadana gitu ya, dengan waktu-waktu tertentu ya, Betul. Ibu Norma ya. Nah, Ibu, kalau akhir-akhir ini kan itu banyak sekali ya bentuk penawaran investasi masyarakat. Nah, tidak sedikit juga nih korban yang timbul akibat penawaran investasi yang ada nih, Bu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu masyarakat itu tertarik ya untuk berinvestasi, yang tentunya mungkin masyarakat juga sendiri kurang tahu sebenarnya investasinya itu seperti apa sih? Ya. Ya. Ada beberapa faktor setelah kita analisa, kita kita kaji ini kenapa ya masyarakat masih saja tergiur dengan penawaran-penawaran investasi ilegal. Ternyata yang pertama,
karena memang tingkat literasi masyarakat kita yang masih sangat rendah. OJK setiap 3 tahun itu melakukan survei, Mbak Mirza. Jadi berdasarkan survei di tahun 2022 tingkat literasi masyarakat kita tuh di nasional angkanya tuh juga tidak begitu memuaskan ternyata. Di nasional itu hanya kurang lebih literasinya itu 49,68%. Artinya dari 100 orang ini kurang lebih ada 50 orang lah, 49,6 ya kita bulatkan menjadi 50 orang. Dari 100 orang, 50 orang yang paham produk apa sih yang dia beli, jasa atau layanan apa yang dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat itu. Sementara inklusinya sendiri itu ada di 85,10%. Artinya dari 100 orang hanya 85 yang sudah menggunakan produknya, yang punya produknya, yang memanfaatkan layanannya, tapi ternyata dari gap ini kurang lebih dari 50 menjadi 8, kurang lebih 35% yang bisa mendapatkan penawaran-penawaran investasi ilegal. Berbicara Sulawesi Selatan, Mbak, literasi Sulawesi Selatan ini lebih rendah dibanding nasional. Jadi di Sulawesi Selatan literasi keuangannya itu di 36,88%. Artinya dari 100 orang hanya 36 orang yang paham produknya, paham jasanya, sementara inklusinya 88%. Artinya dari 100 orang 88 sudah punya produknya, sudah memanfaatkan layanannya. Itu mengenai rendahnya tingkat literasi kita. Yang kedua, perilaku atau sikap masyarakat Indonesia yang memang selalu menginginkan keuntungan secara cepat dan dengan sedikit usaha tentunya. Yang instan-instan kalau bisa saya yang pertama deh. Nah, mau yang cepat gitu ya. Betul. Dan yang ketiga, mudahnya replikasi aplikasi digital, Mbak. Karena memang sekarang era digital ya. Apa-apa aplikasi. Nah, dengan era itu akhirnya banyak peluang orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu membuat aplikasi untuk menawarkan investasi-investasi yang ilegal. Dan yang terakhir memang promosi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut itu memang sangat mudah dan murah melalui sosial media. Karena hampir bisa dikatakan tidak lagi sosial media itu dimiliki oleh kaula muda saja ya. Orang tua pun sekarang juga sudah mulai main Instagram, Facebook ya, untuk bisa mendapatkan penawaran-penawaran itu. Oke, informasi sedemikian terbukanya gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, Ibu, bagaimana masyarakat umum ini menyikapi hal ini? Apakah investasi untuk ilegal itu kan apakah memiliki ciri-ciri tertentu atau seperti apa ya, Bu? Ya. Bagaimana masyarakat tahu, Bu? Ya. Ciri-ciri utama dari investasi ilegal adalah yang pertama, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Contohnya ya, kalau misalnya suku bunga deposito itu 3-4% per tahun. Sementara investasi ilegal itu menjanjikan keuntungan itu kadang-kadang 20-35% per bulan. Nah, per bulan. Bukan per tahun ya. Betul. Tadi sesuai dengan kenapa sih masih menjamur? Ini karena memang perilaku atau sikap masyarakat kita menginginkan keuntungan yang cepat, begitu, tanpa ada usaha gitu ya, bahkan sedikit usaha gitu. Nah, yang kedua adalah menjanjikan bonus ketika ada member baru. Jadi kalau misalnya ada orang yang konsumen bawa, itu akan dihitung, oh satu orang itu saya kasih bonus 50.000 ya, gitu. Itu kan satu iming-iming yang manis juga ya. Nah, berikutnya adalah memanfaatkan influencer, tokoh masyarakat, pejabat publik, pejabat daerah dan lain-lain pendeta, imam, ulama besar untuk menambah keyakinan masyarakat bahwa produk ini memang diikuti oleh public figure nih. Produk ini memang diikuti oleh ulama kita nih. Produk ini diikuti oleh pendeta kita nih. Akhirnya menambah keyakinan masyarakat bahwa ini aman begitu. Dan berikutnya adalah mengklaim bahwa tidak ada resiko. Investasi ini pasti aman. Dan legalitasnya tidak jelas. Jikapun ada izin usaha, izin operasionalnya tuh atau izin produknya tuh tidak ada. Jadi masyarakat itu wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika misalnya yang ditawarkan adalah produk jasa keuangan, cek dulu legalitasnya seperti apa untuk memperhatikan ciri-cirinya. Karena sebagai informasi Mbak Mirza, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal ini tidak sedikit. Kurang lebih ada 126 triliun
sejak tahun 2011 sampai tahun 2022. Bukan angka yang sedikit ya. 126 triliun ini dari 1081 entitas investasi ilegal. Nah, jadi bagi masyarakat, smart listeners, kalau ingin berinvestasi, cek dulu 2L, legal dan logis. Bagaimana legalnya? Cek perizinannya seperti apa. Kalau bergerak di bidang jasa keuangan, misalnya tadi produk-produk investasinya berupa deposito, reksadana, saham, obligasi, berarti dia jasa keuangan ya. Maka wajib berizin di OJK. Kalau dia bergerak di bidang komoditi, misalnya menawarkan produk emas, mata uang, itu harus berizin di Bapepti. Jadi konsumenlah yang harus sadar nih, oh saya mau berinvestasi di mana, legalitasnya harus saya cek. Nah, logisnya, oh ini mengiming-iming janji yang indah-indah dah ya. Nah, kalau kita analogikan dengan produk yang lain, kok terlalu heboh ya atau terlalu indah ya. Nah, ini kita gitu ya. Betul, ini kita harus waspada sih. Oke. Ibu, kalau semuanya tadi ya seperti diinformasikan, kalau memang dari masyarakat juga memang harus bisa mencermati ya. Misalnya nih ada yang menawarkan untuk investasi ya. Nah, itu untuk bisa ngecek sendiri, apakah bisa dilakukan secara online atau kita melihat sendiri atau gimana Bu? Atau melalui OJK gitu? Kita masuk di websitenya. Bisa. Jadi masyarakat kalau melakukan pengecekan, bisa ngecek di WhatsApp OJK 081 157 157 157, jadi 157-nya 3 kali ya. Nah, di situ tinggal ketik saja nama perusahaannya apa, misalnya PT ABCD. Nanti tidak waktu lama OJK langsung akan menanggapi apakah perusahaan itu terdaftar dan diawasi OJK atau tidak, begitu. Oke, itu bisa langsung dilakukan ya Betul. oleh masyarakat gitu ya. Betul. Nah, baik, Ibu Norma, kalau semuanya kita lihat juga nih ya, untuk investasi ilegal ini kan lagi tren ya untuk saat ini. Nah, dari OJK sendiri, apa yang dilakukan nih dari OJK, Ibu? Iya. OJK sebagai ketua dari Satgas Waspada Investasi atau SWI bersama dengan 12 kelembagaan dan kementerian ini memang melakukan berbagai upaya ya. Satu, dalam rangka pencegahan, SWI melakukan kegiatan edukasi secara rutin, baik itu melalui radio-radio seperti hari ini, maupun secara offline kita berkunjung ke daerah-daerah yang memang rawan dan cenderung menjadi tempat untuk berputarnya investasi ilegal. Kemudian memberikan rekomendasi juga untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait dengan pencegahan investasi ilegal dan pemantauan potensi terjadinya investasi ilegal. Nah, dalam hal penanganan ketika ada aduan masyarakat nih terkait dengan adanya investasi ilegal, kita akan menginventarisasi kasus-kasusnya, menganalisa kasusnya, melakukan klarifikasi dengan entitasnya. Kemudian jika memang ternyata terbukti berpotensi merugikan masyarakat, kita merekomendasikan untuk menutup entitas tersebut dan melaporkan kepada anggota Satgas Waspada Investasi untuk bisa menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oh gitu ya. Gitu, betul. Jadi itu fungsi dari OJK ya? Ya. Ya, Ibu ya. Nah, ini untuk apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat nih ya? Kalau mereka tuh terlanjur terjerat menjadi korban investasi ilegal. Ya, yang paling pertama dan harus segera dilakukan adalah melaporkan tentunya, sehingga tidak menambah potensi kerugian ya. Laporkan segera ke OJK selaku Satgas Waspada Investasi. Tapi misalnya kantor OJK-nya terlalu jauh nih, konsumennya agak susah untuk menelpon atau WA, datang ke polsek terdekat aja. Oh gitu ya? Ya, bisa juga dilakukan bisa. Seperti itu Karena kan kepolisian itu bagian dari Satgas Waspada Investasi. Oh, itu jadi bagian juga. Betul. Jadi laporkan, bisa di call center OJK di 157 atau WhatsApp OJK tadi 081 157 157 157, atau bisa mengirimkan email ke konsumen@ojk.go.id. Nah, dengan begitu OJK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pada database kami apakah yang terlapor atau entitas yang dilaporkan oleh masyarakat itu terdaftar dan diawasi OJK atau tidak. Kalau misalnya iya terdaftar, kita akan klarifikasi, mengundang LJK-nya untuk kita
verifikasi aduan masyarakatnya seperti apa Oke. begitu. Jika misalnya ternyata bukan, maka kita akan menyerahkan kepada Satgas Waspada Investasi tadi untuk ditindak sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oke, untuk ditindaknya itu langsung ditutup ya Bu ya? Pastinya. Pastinya. Jadi kita akan merekomendasikan Kominfo untuk menutup aplikasinya, menyerahkan kepada pihak berwajib untuk menindak sesuai dengan tindakan pidananya. Oh ya. Jadi itu prosesnya seperti itu ya Bu? Betul. Ya? Oke. Baik, kita akan lanjut lagi sebentar ya Ibu Normasita, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan baik Smart Listener, untuk Anda juga nih yang ingin bergabung ya bersama dengan spesial ataupun talk show kita di sore hari ini dengan tema Cerdas Financial Masa Depan Sejahtera, masih bersama dengan Ibu Normasita, Kepala Bagian Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama dengan Ibu Norma. Dan kita masih membahas ya mengenai cerdas financial masa depan sejahtera. Baik, dan untuk Anda juga nih yang ingin bertanya, silakan di WhatsApp di 0811 461011 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya Ibu Norma ya. Jadi tadi ya seperti diinformasikan, jadi untuk melaporkan ke OJK itu bisa ya, kalau kita mendapati ada investasi yang ilegal, itu langsung saja dilaporkan di WhatsApp ya di 081 157 157 157 atau mengirimkan email ke konsumen@ojk.go.id. Nah, kemudian di Ibu Norma, nah selain investasi ilegal, saat ini kan juga marak nih dengan Bitcoin. Apakah Bitcoin ini juga diawasi oleh OJK atau seperti apa Ibu? Ya, Bitcoin ini adalah salah satu jenis aset kripto di mana bentuk barangnya itu tidak ada atau kita kenal namanya mata uang digital. Kalau kita investasi di emas kan emasnya kadang-kadang kita bisa pegang ya. Ada 5 gram, 10 gram dan seterusnya. Kalau kita investasi saham, meskipun kita tidak bisa pegang sahamnya tapi ada bukti di di sistem bahwa kita memiliki sahamnya begitu. Sementara di Bitcoin kurang lebih di juga mata uang digital yang memang ada beberapa platform yang memang melakukan transaksi itu. Namun demikian di negara kita mata uang digital ini belum diakui ya sebagai alat transaksi sebagai mata uang negara Republik Indonesia. Sehingga memang ini yang juga harus menjadi pertimbangan bagi investor ya. Di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK atau pengembangan dan penguatan sektor keuangan, ini memang aset kripto ini menjadi ranah OJK. Namun berdasarkan amanah undang-undang tersebut, hal itu baru dilakukan oleh OJK pada tahun 2025. Sehingga 2023 menuju 2025 ini OJK melakukan kajian dulu nih untuk menyusun produk hukumnya berupa peraturan, baik itu bagaimana cara mengawasin Bitcoinnya atau aset kriptonya, bagaimana dari sisi perlindungan konsumennya, itu masih dalam proses kajian. Jadi 2025 segera akan dilakukan pengawasannya oleh OJK. Ya, tapi kalau semuanya untuk Bitcoin sendiri ini itu banyak juga ya memilih untuk investasi ini ya Bu ya? Banyak. Pernah dengar kasusnya Indra Kents, Doni Salmanan? Iya, benar. 2 tahun yang lalu ya Bu ya? Jadi itu total kerugiannya kurang lebih 72 miliar. 72 miliar. Ya, itu berdasarkan informasi yang kami terima itu investornya kaula muda Bu. Jadi antara 20 sampai 38 tahun yang banyak tergiur berinvestasi Bitcoin di 2 platform yang disajikan yang dimiliki oleh Indra Kents dan Doni Salmanan tadi. Nah, sementara kita tahu ternyata kehidupan 2 kaula muda ini cukup menjanjikan ya Bu ya. Punya aset di mana-mana dan lain sebagainya akibat dari banyaknya investasi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Oke, nah itu ya untuk Bitcoin ya. Oke, nah itu tadi ya untuk investasi ilegal, kemudian untuk Bitcoin, dan untuk pinjaman online ini gimana ya untuk pinjaman ini Bu, untuk pinjaman online apakah semakin bertumbuh juga di masyarakat atau seperti apa Ibu? Ya, kemudahan akses melalui gadget ini membuat masyarakat juga mudah sekali mengunduh aplikasi pinjaman online ya. Kita tahu mungkin 5 atau 7 tahun belakangan ini ya, hampir bisa dikatakan satu orang itu memegang handphone di atas 18 jam sepertinya ya. Sebelum tidur
pegang handphone, bangun Iya. tidur cari Handphone handphone. duluan dilihat ya, Bu, ya? Iya, handphone duluan, Bu. Iya. Nah, karena kemudahan melalui gadget inilah tanpa banyak mencari tahu, akhirnya masyarakat itu dengan mudah untuk mengunduh aplikasi itu tanpa mempelajari resikonya, sehingga itulah yang menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya pinjaman online ilegal, mana juga diperkuat dengan situasi kesulitan keuangan Iya, ya iya. yang dihadapi oleh masyarakat, dan yang terutama adalah tingkat literasi kita yang masih sangat rendah, sehingga ketika ada penawaran-penawaran pinjaman cepat, kita tidak mau lagi mencari tahu, oh ini legal enggak ya, Iya. ini bagaimana ya bunganya, ini bagaimana ya dendanya, kita enggak mau cari tahu itu. Begitu download pengajuan, mulailah gali lubang tutup lubang. Lubang, ya. Nah, kebutuhan masyarakat inilah ya untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat yang dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal dengan menetapkan suku bunga tinggi dan denda yang cukup besar. Nah, ini ya Bu ya, kalau semuanya untuk pinjaman online ini, itu mereka menawarkannya by WhatsApp ya, Ya. SMS kayak gitu ya Bu ya. Ya. Biasanya juga nih kalau semuanya saya buka gitu ya, lihat-lihat, kok ini bisa tahu ya, bilang, oh nomor saya ini saya yang ditawarin gitu Bu. Itu gimana Bu? Ya. Ya. Jadi kalau di peraturan otoritas jasa keuangan, Bu, di POJK itu atau peraturan otoritas jasa keuangan secara tegas melarang lembaga jasa keuangan yang OJK awasin, yaitu 3 sektor ya Bu, perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal, untuk membagikan data pribadi konsumennya. Jadi tidak akan mungkin LJK, baik itu bank maupun perusahaan pembiayaan dan pasar modal, itu membagikan nomor KTP, nomor nasabah. betul, nomor handphonenya, alamatnya dan lain sebagainya, itu tidak mungkin dibagikan. Nah, bagaimana ketika misalnya ketika kita lewat di titik-titik tertentu kita dapat SMS, bisa jadi itu karena kelalaian kita. Kita suka bagi informasi nomor KTP, nomor rekening, entah itu pada saat mungkin mengisi door prize gitu ya. ya, Benar, itu kan benar, kadang-kadang ya. tanpa sadar kita ngisi KTP ya, nomor KTP betul, ikut nomor disertakan. handphone ya. Nah, bisa jadi dari data-data itulah yang dikolek oleh pihak-pihak yang tidak tidak bertanggung jawab untuk membagikan. Nah, jika Bapak Ibu mendapatkan penawaran pinjaman cepat tanpa agunan melalui SMS, WA, jangan membuka linknya, Bu. Jangan membuka linknya, karena biasanya begitu kita klik link, aplikasi langsung terdownload. Kemudian biasanya juga ada beberapa aduan yang kami terima itu langsung ada pengajuan pinjaman. Nah, jadi kami sarankan ketika dapat itu langsung hapus dan blokir nomor tersebut, dan laporkan juga ke OJK di 157 atau di WhatsApp OJK tadi. Oke, jadi jangan dibuka gitu ya. Betul. Ya. Langsung hapus deh ya. Ya. Langsung dihapus ya. Ya. Lebih amannya seperti itu. Ya. Oke, Ibu, untuk kalau kita berbicara mengenai pinjaman online ya, itu ada yang legal, ada yang ilegal juga Bu ya. Betul. Ya, itu gimana Bu? Ya. Sistemnya? Pinjaman online yang legal itu tercatat sekarang ini ada 102, Mbak Mirza. Tapi yang ilegal ternyata angkanya makin mengagetkan kita. Angkanya tidak sedikit, ada 4.265. Nah, inilah yang cenderung masyarakat gunakan karena memang hanya 102 yang legal, karena kita malas untuk mencari tahu, malas menggali informasi, dan mungkin karena memang kita juga tidak paham bagaimana cara cari tahunya ya. Akhirnya memang banyak masyarakat kita menggunakan pinjol ilegal. Jadi kalau misalnya mau menggunakan pinjol, pada akhirnya lakukan pengecekan legalitasnya terlebih dahulu ke WhatsApp OJK di 081 157 157 157. Oke, 081 157 157 157. Betul sekali. Oke. Nah, Ibu ya, Ibu Norma, itu kan untuk pinjaman online ya. Tentu masyarakat ini tergiur ya dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan. Tapi hal yang perlu juga diwaspadai oleh masyarakat itu kan bunga pinjamannya. Nah, itu gimana Bu untuk pinjol ini? Iya. Pinjol itu telah ditetapkan suku bunga maksimumnya sejak September 2022.
0,4% per hari untuk pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor tentu saja jangka pendek di bawah 30 hari. Kemudian sementara untuk pinjaman online yang sifatnya produktif itu dikenakan bunga sekitar 12-24% per tahun. Oke, ya. Nah, jadi kalau semuanya masyarakat nih untuk meminjam ya secara online yang legal, nah itu apa-apa saja sih yang memang harus dipastikan nih, Bu? Ya, yang pertama dan utama adalah cek legalitasnya. Ini terdaftar diawasi OJK atau tidak untuk memberikan perlindungan konsumen. Jadi kalau kita pakai menggunakan jasa dari pinjol yang legal, ketika ada masalah bisa diadukan ke OJK. Tapi kalau kita menggunakan jasa pinjol ilegal itu memang tidak ada lagi wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kecuali pihak berwajib begitu ya. Yang kedua adalah mengajukan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima pinjaman. Tadi kita sempat bahas ya. Jadi kalau mau mengajukan pinjaman online ilegal, idealnya maksimal porsi utang kita tuh 30% dari penghasilan yang dimiliki. Nah, kalau misalnya ternyata pinjol kita sudah menguras 20% dari pinjaman kita. Kita pinjam lagi nih di pinjol sebelah. Pinjam lagi pinjol yang lain. Akhirnya setelah ditotal-total porsi utang kita 70%. Ini yang cenderung membuat kita gali lubang tutup lubang karena kan masing-masing tenornya pendek-pendek nih. Nah, untuk bayar pinjol A, saya harus ambil pinjol B dulu untuk nutupin ini. Nah, itu makanya kita harus pintar untuk menentukan porsi kebutuhan kita mana saja sih yang untuk kita penuhi. Kemudian mengajukan pinjaman tentu untuk kepentingan produktif, bukan konsumtif semata. Gara-gara Shopee sale, diskon di mall-mall, kebutuhan untuk flexing karena tetangga punya apa kita enggak punya gitu ya. Nah, kita itu panas, jangan. Ya? Iya. Tetangga yang beli yang sesuatu yang baru kita yang panas. Betul, itu jangan juga. Kemudian perhatikan pada saat pengajuan pinjol, perhatikan syarat-syaratnya. Kapan sih jatuh temponya, berapa sih bunganya, kapan saya dinyatakan telat bayar dan berapa denda yang akan dikenakan dan hal-hal lain yang mengikat begitu. Jadi itu harus diperhatikan. Dan yang terutama yang perlu diperhatikan juga adalah ketika kita menggunakan pinjol legal, pada saat kita mendownload aplikasinya, yang diminta aksesnya hanya 3. Mbak Mirza, hanya kamera untuk kebutuhan verifikasi atau pada saat pengajuan. Kemudian lokasi untuk mengetahui kita ada berada di mana gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah meminta akses mikrofon untuk kebutuhan verifikasi. Nah, sementara pinjol ilegal itu mengajukan tidak hanya 3 tadi, kamera, lokasi dan mikrofon, ada tambahan 2 yaitu kontak handphone kita. Kemudian galeri berisi foto dan video kita. Sehingga mungkin pernah dengar ini ada kejadian yang ditagih lewat tetangga, lewat saudara, lewat teman, lewat atasan, kemudian diancam dengan penyebaran video pribadi dan lain-lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Waduh, serem banget ya Bu ya? Berartinya mereka itu langsung menyebarkan semua nih. Wah, ini telat bayarnya, itu ke tetangga, ke teman kantor. Waduh, jadinya Ya, membunuh karakter seseorang benar. Akhirnya ya. Waduh, wah, ini harus benar-benar waspada ya kita ya, smart listener. Dan Ibu, kalau semuanya untuk masyarakat nih ya, yang sudah terlanjur dengan pinjaman online dan untuk misalnya nih ya tidak bisa membayar atau seperti apa Bu, itu gimana Bu? Ya, kalau sudah terlanjur dengan pinjaman online yang ilegal ya, segera laporkan ke SWI tadi atau Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id untuk segera dilakukan pemblokirannya oleh SWI tadi terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Nah, kalau misalnya pinjaman itu sudah jatuh tempo, disarankan untuk segera dilakukan pelunasan, hapus nomor handphonenya si penagih misalnya, kemudian hapus juga aplikasinya. Sehingga kita memang terbebas dari tidak lagi berhubungan dengan pinjol tersebut. Kemudian apabila mendapatkan penagihan yang tidak beretika seperti banyak kejadian di luar sana gitu ya, entah itu diteror, diintimidasi atau bahkan dilecehkan, maka selain blokir nomor-nomor yang menghubungi kita, segera info juga ke kontak handphone yang kita miliki bahwa jika mendapatkan pesan dari pinjaman online ilegal agar diabaikan saja, tidak perlu dihiraukan begitu dan segera lapor kepada pihak berwajib
untuk ditindaklanjuti penanganannya begitu. Oke, itu ya smart listener. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang memang kita harus lakukan ya kalau semuanya ada informasi ataupun ada yang menghubungi kita ya dengan nomor yang tidak dikenal ya, yang langsung memberikan tawaran untuk pinjaman online ini ya. Oke. Nah, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Kita baca dulu atau kita break dulu nih? Oke, kita lanjut lagi ya Ibu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari akun Ibu Dian. Halo, mau bertanya nih, kadang orang berinvestasi karena terlalu tinggi ekspektasi langsung mau untung. Gimana tipsnya supaya tidak salah jalan, Bu, katanya? Ya, yang pertama yang diluruskan adalah niatnya dulu nih. Investasi itu investasi sesungguhnya adalah tidak ada yang sifatnya instan atau singkat begitu ya. Jadi misalnya target keuangan kita 3 tahun ke depan saya mau ibadah umroh nih. Kalau kita tahu biaya umroh misalnya 35 juta misalnya ya. Nah, kita kan sudah bisa menentukan setiap bulannya saya harus bisa nyimpan sekian rupiah ya. Saya bisa nyimpannya dalam bentuk reksadana, misalnya saya bisa nyimpannya dalam bentuk logam mulia mungkin untuk bisa nanti di waktu tertentu saya bisa konversi menjadi nilai rupiah begitu. Jadi memang kita harus tentukan dulu target keuangan kita apa yang kita mau capai dan investasi itu tidak instan, tidak singkat. Kemudian tempatkanlah investasi kita di instrumen-instrumen yang aman. Misalnya kita investor yang profil resiko kita ini yang pemula gitulah, ya jangan main di saham. Oke, begitu. Ya. Jadi harus cari tahu dulu ya. Betul. Kalaupun mau main di saham, carilah saham-saham yang aman. Misalnya masuk di kategori liquid gitu ya, LQ45. Di situ contohnya ada Unilever, ada Gudang Garam, ada beberapa perusahaan lainnya BNI, BRI yang memang kalau kita mau berinvestasi di situ cenderung harganya stabil begitu. Nah, sementara kalau kita agresif ya profil resiko kita sebagai investor ya silakan main di tempat-tempat yang saat ini lagi juga. Betul. Prinsip ekonomi ya Bu ya, high risk high return. Jadi semakin besar keuntungan yang kita peroleh, resikonya juga betul akan diiringi resiko yang cukup tinggi. Jadi kita investor harus disiplin juga bahwa ketika saya sudah menentukan target keuangan kita apa begitu, saya harus disiplin untuk berinvestasi secara periodik begitu. Oke, jadi sebelum memilih investasi ini fit and proper diri test dulu ya. Ya, betul. Harus dicek-cek dulu nih ya betul. untuk investasinya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari akun Feby. Selamat siang, apa tindakan OJK untuk investasi ilegal ini katanya? Ya. Tadi ya saya sudah jelaskan OJK adalah ketua dari Satgas Waspada Investasi. Yang pertama dilakukan dalam rangka pencegahannya tentu lewat edukasi. Kita harapannya dalam rangka edukasi ini masyarakat kita menjadi lebih aware dengan dana yang dia investasikan, lebih bisa memilih, mencari tahu perusahaan ini aman untuk saya berinvestasi atau tidak. Nah, ketika sudah terjadi kadung sudah ikut dengan entitas tersebut, maka akan ada penindakan yang dilakukan. Yang pertama kita akan klarifikasi memastikan bahwa entitas ini tidak terdaftar dan berizin di otoritas manapun. Kalau dia di jasa keuangan berarti berizin di OJK atau tidak. Kalau di sistem pembayaran berarti berizin di Bank Indonesia atau tidak. Kalau bergerak di bidang komoditi berizin di Bapepti atau tidak. Betul. Nah, setelah kita memastikan itu semuanya tidak ada, maka kita akan merekomendasikan tuh Kominfo tutup aplikasinya, situsnya. Kemudian pihak kepolisian akan menindak secara pidana pelaksanaan kegiatan tanpa izin gitu. Oke, itu akan ditutup ya. Betul. Segera ya. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi berikutnya, bagaimana OJK mengatasi penipuan dan praktik ilegal dalam industri investasi dan bagaimana masyarakat dapat membantu melaporkannya, Bu, katanya. Ya. Tadi kalau misalnya masyarakat mendapatkan informasi akan adanya investasi ilegal, silakan laporkan saja tadi di call center OJK 157, WhatsApp OJK di 081 157 157 157, atau bisa juga email di waspadainvestasi@ojk.go.id tadi ya, untuk kita bisa mengecek di database apakah yang dilaporkan itu ilegal atau tidak begitu. Kalau legal kita akan klarifikasi ke lembaga jasa keuangannya, kalau ilegal kita akan merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk
melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oke, itu langsung ditutup ya. Betul, pastinya. Oke, Ibu, kita beralih dulu nih ya untuk live chat yang sudah masuk. Saya mau tahu juga nih. Nah, saat ini kan sudah ada tren marak terkait SLIC ya, sistem layanan informasi keuangan, atau yang dulu tuh kita kenal dengan BI checking. Nah, ini BI checking seseorang diminta sebagai salah satu persyaratan seseorang untuk melamar pekerjaan. Nah, sebenarnya apa sih untuk SLIC ini, Bu? Ya, per 1 Januari 2018 ini menjadi keharusan ya, Bu ya? Beberapa perusahaan ya, beberapa perusahaan menyertakan meminta SLIC-nya. betul menyertakan SLIC-nya sebagai bagian dari untuk memverifikasi bahwa calon karyawan saya ini akan fokus bekerja di tempat saya. Karena kalau kita tahu masyarakat kita misalnya sudah terjerat dengan pinjaman yang cukup banyak dan kualitas pembiayaannya juga sudah tidak lancar, misalnya bahkan macet, itu kan akan ada penagihan-penagihan yang secara intens dilakukan kepada orang tersebut ya. Sehingga kalau dia masuk kerja tidak nyaman bagi dia untuk dan tidak fokus dalam melakukan pekerjaan. Sehingga produktif. Itu ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan itu. Nah, sementara kita tahu SLIC ini adalah satu sistem informasi yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab OJK, mungkin dulu dikenal dengan BI checking ya, karena sekarang pengawasan perbankan itu sudah beralih ke OJK, maka sistem ini pun juga menjadi tanggung jawab OJK yang tujuannya untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur. Contohnya di dalam SLIC ini akan menyajikan Bapak Ibu atau masyarakat kita itu punya kredit di mana saja, punya kartu kredit ada berapa banyak, kemudian kualitas pembiayaannya lancar atau macet, itu akan kelihatan. Jika ada agunan di perusahaan di kreditnya itu akan kelihatan juga, gitu. Itu akan kelihatan. Sehingga itu tadi beberapa perusahaan karena maraknya pinjol yang meresahkan, yang tagihannya setiap minggu mungkin ada, akhirnya buat kenyamanan bersama, baik itu untuk perusahaan maupun untuk yang bersangkutan sendiri, mensyaratkan itu sebagai bagian dari verifikasi di awal. Oke, jadi memang ya fungsi utamanya itu adalah memberi kenyamanan ya. Betul. Jadi tetap produktif pada saat bekerja. Betul. Enggak sebentar-sebentar lagi ada tagihan, tukang tagih yang datang nih. Oke, baik. Ini kita ada untuk SLIC ini ya, Ibu Norma, ini sebenarnya memang harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dari OJK, ataukah memang bisa diakses juga sendiri oleh debitur atau gimana, Bu? Untuk SLIC ini. Untuk menarik bisa data kita ngecek sendiri ya. Ya. Untuk menarik data SLIC ini masyarakat mau orang per orang maupun badan usaha, badan hukum itu bisa mengajukan permintaan data SLIC ke OJK. Nanti bisa datang ke kantor kami di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 3 sampai 5 Makassar di jam 8 sampai jam 11. Bagi bagi masyarakat kita yang ingin mengajukan, harap berhati-hati ya. SLIC ini gratis. Jadi kalau ada oknum-oknum yang menawarkan memberikan layanan penyajian atau memberikan data SLIC dengan menentukan harga, tarif itu sama sekali tidak. Jadi datang saja ke kantor itu gratis. Nah, untuk individu jika ingin melakukan penarikan data SLIC diharapkan membawa KTP asli, kemudian mengisi formulir SLIC yang tersedia di kantor kami, dan bagi badan usaha membawa akte pendirian, NPWP, dan mengisi formulir SLIC yang tersedia. Nanti tidak dalam waktu yang lama ini akan tersajikan data SLIC-nya. Nah, sementara jika kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya yang bersangkutan sedang di luar kota, data SLIC itu sedang sangat dibutuhkan, bisa melalui surat kuasanya kepada orang yang ditunjuk dengan menyertakan KTP dan surat kuasa tentunya. Kemudian kalau sudah meninggal dunia, menyertakan yang bersangkutan benar ahli warisnya, menyertakan kartu keluarga, surat keterangan kematian. Jadi itu bisa semua dilakukan di OJK. Kalau kita
senangnya mengakses online, ada juga di idepku.ojk.go.id, itu bisa diakses di situ. Oh iya, jadi kita bisa ngecek sendiri ya untuk sliknya. Ya. Ya, oke. Dan kita masih lanjut lagi nih untuk perbincangannya, dan ada beberapa pertanyaan juga nih sudah masuk ya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Kita masih kembali lagi ya Bu ya, tapi kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Masih bersama dengan OJK, dan tema kita masih dengan cerdas financial, masa depan sejahtera. Tadi kita juga sudah ngobrol ya terkait dengan Slik ya. Jadi ini merupakan data dari debitur ya. Itu bisa diakses langsung, tapi langsung ke website, tapi untuk verifikasinya tetap melalui OJK ya. Nah, Ibu pernah nggak sih ada misalnya pengaduan gitu Bu, untuk misalnya nih pas dicek untuk sliknya itu ternyata pernah minjam, tapi ternyata di verifikasi ke orangnya dia ngakunya nggak pernah minjam. Nah itu gimana Bu? Kalau misalnya ada pengaduan seperti itu Bu? Iya, untuk kasus seperti itu kami di OJK banyak sekali menangani pengaduan seperti itu. Jika ternyata yang bersangkutan atau konsumen merasa tidak pernah memiliki pinjaman, baik itu di bank atau di perusahaan pembiayaan, tapi namanya kok tercatat di Slik ya. Nah ini biasanya kami lakukan klarifikasi dulu. Entah itu kita mengundang banknya jika yang melaporkan adalah bank atau perusahaan pembiayaan, kita lakukan pengecekan nih. Betul enggak si ibu ini konsumennya bank? Kalau misalnya iya, kita akan coba cek nih pada saat pengajuan itu pengisian formnya, identitas pribadinya, kemudian KTP yang disertakan dan lain-lain sebagainya, itu kita akan klarifikasi. Kalau ternyata terbukti bukan, maka kita akan memerintahkan bank untuk melakukan pengkinian data di Slik tadi, sehingga itu tidak lagi terrecord sebagai pembiayaan atau utangnya si ibu tadi. Tapi kalau misalnya setelah dilakukan pengecekan, iya betul, ini KTP-nya ibu, ini alamatnya ibu, pada saat verifikasi juga ini nomor kontak terdekat. Nah, ini kita akan cross check lagi ke ibunya si konsumennya. Betul enggak? Betul, ibu betul enggak kenal dengan orang ini dan lain-lain sebagainya. Kebanyakan biasanya karena kebaikan hati konsumen ya, suka meminjam-minjamkan KTP-nya. Suka dengan berlapang hati pada saat itu secara sadar ikut bersama dengan temannya, ayo nih saya yang bantu untuk mengajukan pembiayaan di perusahaan pembiayaan. Tapi ternyata kendaraannya bukan digunakan oleh yang bersangkutan tapi oleh temannya tadi. Tapi begitu temannya gagal bayar, yang ditagih adalah yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak memiliki pinjaman dan tercatat di Slik, laporkan saja ke OJK, nanti kami coba klarifikasi. Oke, itu pada saat memeriksa Slik ya, itu kaget banget Ibu ya. Betul. Pada saat, ternyata ada nama saya. Ya. Ya. Pasti mikir-mikir, siapa itu yang saya kasih pinjam KTP-ku? Ya kan? Pasti. Ya. Oh jadi begitu ya Bu ya. Jadi kalau semuanya ada kita mendapati seperti ini, nah itu langsung bisa kita laporkan ke OJK. Betul. Gitu ya. Ada juga kasus seperti ini Bu, sedang mengajukan kredit di bank misalnya, tapi kok saya tercatat ada kredit pinjaman, macet ya, pinjaman macet, tapi nilainya tidak begitu banyak, paling cuma 1.500.000. Setelah kita tarik data Sliknya, oh ternyata ibunya ada pay letter, entah itu di Shopee, gitu Bu, di Traveloka. Nah, ini juga yang Bapak Ibu harus waspadai, bahwa ketika kita menggunakan pay letter, bayarlah sesuai dengan komitmennya. Jangan sampai telat gitu ya. Betul. Bisa ditumpuk lagi nih untuk dendanya. Betul. Karena itu akan menghalangi Bapak Ibu ketika mengajukan pembiayaan atau mengajukan kredit ke bank, ke lembaga jasa keuangan lainnya. Gagal gara-gara nilai 1.500.000 gitu ya, karena memang kita ternyata pernah jajan di aplikasi online tersebut. Ya, aplikasi Betul. online ya. Oke, kita ada pertanyaan ya Ibu, langsung aja ini. Nah ini ada pertanyaan nih, apakah OJK dapat melakukan penindakan terhadap pinjaman online yang terbukti menyalahi aturan dan merugikan banyak nasabah nih Bu?
Ya, tadi sebagaimana penjelasan saya, jika pinjaman online itu terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka tentu sebagai otoritas yang memang juga memiliki fungsi memberikan perlindungan konsumen, maka kita akan melakukan penindakan kepada perusahaan tersebut jika memang terbukti merugikan konsumen akibat kelalaiannya. Nah, itu sudah dikuatkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang perlindungan konsumen. Jadi, jika Bapak Ibu memang merasa menggunakan jasa pinjol yang legal dan dirugikan sementara kewajibannya sudah dipenuhi tapi haknya tidak diperoleh dengan sesuai dengan perjanjian, silakan laporkan ke OJK, nanti kami akan fasilitasi pengaduannya. Oke. Sekali lagi nih ya, untuk pelaporannya ke OJK itu kayak gimana, Bu? Ya. Bisa diinformasikan sekali lagi? Ya. Bisa melalui telepon di 157, bisa melalui email di konsumen@ojk.go.id, bisa melalui WhatsApp OJK di 081 157 157, atau mau langsung mengajukan pengaduan, bisa namanya aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK. Di situ Bapak Ibu bisa secara mandiri mengajukan pengaduan dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukungnya. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi nih Smart Listener, untuk pengaduan ya langsung ke nomor WhatsApp OJK ya, 081 157 157 157. Dan ini Bu, kalau sekarang ini kan bulan depan ya, di Oktober itu kan ada bulan spesial ya, untuk OJK. Betul. Apa nih? Ya, jadi Oktober ini sudah dicanangkan sebagai bulan inklusi. Jadi bulan inklusi ini semua lembaga jasa keuangan akan membuat promo-promo menarik. Harapannya adalah makin menarik minat masyarakat kita untuk menggunakan produk-produk lembaga jasa keuangan. Entah itu membuka rekening, deposito, berinvestasi reksadana, saham, surat utang, kemudian penyaluran kredit dan lain-lain. Itu ada banyak program menarik yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan. Jadi jangan dilewatkan bulan Oktober ini, silahkan manfaat waktu yang ada. Oke, ya itu ya. Untuk program yang spesial ya. Betul. Dari lembaga jasa keuangan untuk di bulan Oktober ini ya. Oke, dan sekali lagi Smart Listener, untuk pengaduan ya terhadap lembaga jasa keuangan itu langsung aja ke nomor WhatsApp di 081 157 157 157. Kemudian untuk nomor teleponnya ke 157 ya. Untuk website kontaknya 157.ojk.go.id, kemudian untuk Instagramnya @kontak157, atau bisa langsung aja datang ya ke kantor OJK. Kantor OJK di mana Ibu? Jalan Sultan Hasanuddin nomor 3-5, persis depan Hotel Aston, samping Polsek Ujung Pandang, di samping Gelail. Oke, itu ya tepatnya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Norma. Sama-sama. Untuk informasinya Ibu ya. Semoga apa yang kita sampaikan untuk hari ini menambah insight Anda, dan tentunya ini bermanfaat bagaimana untuk bisa mengelola keuangan dengan bijak dan untuk memilih investasi yang tepat ya. Betul sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Norma ya. Dan seperti itu demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Ibu Norma Sita, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua. Saya Mirza Arianti pamit, dan Ibu Norma di sini kami pamit ya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.